Dalam seri yang ke-23 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Wenda Lubis sebagai Wirot, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Rusli sebagai Rangga Lawe, Iwan sebagai Prana Raja, Wawan Gewe sebagai Ganggadara, Beni sebagai Jarawaha, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Senja perlahan-lahan mulai turun. Angin Bukit Kurawan bertiup lebih kencang dari biasanya, menimbulkan suara gemerisik di atas pohon-pohon. Empu Ranubaya mengerutkan alis, hingga wajahnya yang tua itu semakin nampak lebih tua. Sebelum mulai bicara, Empu Ranubaya mendesah, kemudian memandang pemuda yang duduk bersila di depannya. Kamandanu. Iya, Paman. Sekarang aku akan membicarakan perihal 12 jurus tahap ketiga, ilmu naga puspa. Tahap ketiga ini sangat sukar untuk dipelajari. Walaupun nampaknya sederhana, tapi 12 jurus ini sangat rumit penjabarannya. Dan untuk bisa menguasainya dengan sempurna, dibutuhkan kematangan jiwa seorang pendekar. Ada perbedaan yang mendasar antara tahap ketiga ini dengan 2 tahap sebelumnya. Apa perbedaannya, Paman? Kalau 12 jurus tahap pertama dan 11 jurus tahap kedua merupakan ilmu kanuragan tangan kosong, maka 12 jurus tahap ketiga ini membutuhkan adanya senjata. Senjata apa yang boleh digunakan, Paman? Senjata yang sesuai. Maaf, Paman. Saya masih belum jelas. Senjata yang sesuai itu senjata yang bagaimana? Kamandanu. Ada 4 unsur penting yang nantinya bisa membentuk seseorang menjadi pendekar pilih tanding. Pertama adalah unsur lahiriah orang itu sendiri. Keadaan tubuhnya, kekuatan ototnya, kecerdasan otaknya, dan keterampilannya. Kedua adalah unsur batiniah atau unsur yang tidak tampak, karena adanya jauh di dalam lubuk jiwa manusia itu. Misalnya bagaimana wataknya, ketabahannya, ketekunannya, keyakinannya, rasa tanggung jawabnya, keluhuran budinya, dan kepribadiannya. Nah, cukup jelas sampai di sini. Jelas, Paman. Lalu unsur yang ketiga adalah ilmu yang dipelajarinya dan yang ingin dikuasainya. Kamandanu, di dunia ini ada 1001 macam ilmu. Tapi bagi seorang calon pendekar yang bijak, tidak akan mempelajari semuanya. Dia hanya akan memilih beberapa saja yang dianggap sesuai, dianggap cocok dengan wadahnya. Dan biasanya, hanya seorang guru yang bisa tahu mana ilmu yang cocok ataupun yang tidak cocok untuk murid-muridnya. Bagaimana dengan ilmu yang tidak cocok, Paman? Ilmu yang tidak cocok akan merusak wadahnya. Orang itu bisa menderita karena harus bertengkar terus-menerus dengan apa yang tidak disukainya. Nah, baiklah aku teruskan. Adapun unsur yang keempat ialah adanya senjata. Nah, mengenai senjata ini bisa beraneka ragam bentuknya. Bisa berupa pedang, keris, tombak, cambuk, tongkat, dan bisa juga salah satu dari anggota tubuhnya sendiri, seperti jari-jari, telapak kaki, dan sebagainya. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang belum jelas, Kamandanu?
Tidak, Paman. Rasanya sudah cukup jelas. Bagus, bagus. Nah, itulah tadi keempat unsur yang nantinya bisa membentuk seseorang menjadi pendekar yang benar-benar tangguh luar dalam. Pendekar pilih tanding. Karena memang tidak sembarang pendekar merasa patut menjadi lawannya. Nah, adapun keempat unsur itu tadi, Kamandanu, haruslah cocok satu dan yang lainnya. Sehingga mereka bisa membentuk suatu kerjasama yang serasi dan selaras. Kalau kau ingin memperdalam suatu ilmu, harus tidak melalaikan ketentuan-ketentuan ini. Termasuk ilmu kanuragan naga puspa yang telah kuajarkan padamu itu. Kamandanu, naga puspa adalah ilmu kanuragan yang bertujuan membina pekerti luhur. Bagi mereka yang mempunyai watak jahat, culas, licik dan curang. Jangan coba-coba mendalami ilmu ini. Akibatnya akan berbahaya sekali bagi keselamatan orang itu sendiri. Dia akan merasakan beban yang makin lama makin berat, yang akhirnya bisa menghancurkan dirinya sendiri. Apakah yang Paman maksudkan? Ya. 12 jurus tahap ketiga? Iya. Tepat sekali, Kamandanu. 12 jurus tahap ketiga ini merupakan serangkaian gerakan yang berbahaya sekali untuk dipelajari. Dan untuk mempelajarinya, seseorang harus mempersiapkan dulu persyaratannya. Pertama, dia harus mempersiapkan wadahnya. Dia harus mempunyai cadangan tenaga dalam yang besar. Dan kedua, dia harus mendapatkan senjata yang cocok, yang sesuai dengan perwatakan aslinya. Tapi rasanya persyaratan itu tak akan ada yang mampu memenuhinya untuk sekarang ini. Termasuk kau sendiri, Kamandanu. Mengapa aku berpendapat begitu? Coba kau bayangkan. Untuk bisa melatih 12 jurus itu, seseorang harus lebih dulu melatih tenaga dalam 10 tahun lamanya. Waktu yang cukup panjang. Ya. Kalau seseorang sudah bisa meremas hancur sebuah batu dengan tenaga dalamnya, barulah dia boleh mendalami pukulan 12 jurus tahap ketiga. Ya, aku sendiri tak pernah mempunyai keberanian untuk mencobanya. Karena menurut guruku, wadahnya tidak memadai. Iya, kalau memang Paman Ranubaya berpendapat begitu, saya pun akan menerimanya. Iya. Tapi kau tidak usah merasa kecewa, Kamandanu. Masalah ilmu kanuragan adalah masalah jodoh. Kalau memang kau nantinya terpanggil untuk menjadi jodohnya, ya, maka tentu akan menemukan jalan untuk menguasainya. Paman, saya pun tidak berharap terlampau jauh. Bagi saya rasanya sudah cukup dengan menguasai apa yang telah Paman berikan selama ini. Iya. Bagus. Itu namanya kau tahu Dugo Prayogo. Tahu sesuatu yang berada di luar takaran yang kau miliki. Dan memang benar, ilmu kanuragan naga puspa tahap pertama dan kedua sebenarnya sudah cukup. Kalau kau tekun berlatih, aku yakin tidak sembarang pendekar berani meremehkan kehadiranmu. Guru, ada serombongan prajurit datang kemari. Ya, saya melihatnya dari atas tebing Bukit Kurawan. Tenanglah Wiro, tenanglah. Coba duduklah baik-baik dan bicaralah dengan jelas. Ayo.
Kalian tidak usah khawatir. Aku memang harus mempertanggungjawabkan sikapku selama ini terhadap pemerintah Singasari. Jadi, guru akan melawan mereka? Tak ada gunanya melawan mereka. Jumlah mereka cukup banyak. Dan aku tidak senang dengan adanya keributan. Lebih baik aku mengalah saja. Maksud guru? Kamandanu, sudah saatnya kau meninggalkan tempat ini. Tapi Paman, saya... Kau jangan melibatkan dirimu dalam persoalan ini. Tapi saya tidak bisa membiarkan mereka mencelakai Paman. Kamandanu, cepat tinggalkan tempat ini. Paman Ranubaya. Kamandanu, ini perintah. Kau tinggal menjalankannya. Dan tidak perlu berpikir atau menimbang lagi. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Atau aku akan memaksamu dengan jalan kekerasan. Baik, Paman. Ayo. Sekarang, apa yang akan kita lakukan, Guru? Apa yang ingin kau lakukan, Wirot? Saya hanya ingin mengikuti Guru. Kemanapun Guru pergi, saya akan berada di samping Guru. Kalau aku hidup terlunta-lunta, saya akan di samping Guru. Kalau aku mendapat bencana, saya pun akan di samping Guru. Terima kasih atas kesetiaanmu, Wirot. Tapi kali ini kusarankan agar kau tidak mengikuti aku. Pergilah kemana kau suka. Duniamu masih luas. Kau masih bisa berbuat banyak untuk mengisi kehidupanmu. Daripada hanya membuntuti orang tua seperti aku. Tidak, Guru. Saya tidak akan meninggalkan Guru. Kemanapun Guru pergi, saya akan di samping Guru. Wirot, seperti halnya Kamandanu, ini merupakan perintah yang harus kau jalankan. Tidak, Guru. Jadi kau membangkang perintahku ini? Saya tidak bisa berpisah dengan Guru. Lebih baik saya mati daripada harus meninggalkan Guru menghadapi bahaya sendirian. Wirot, aku bisa menyelesaikan persoalanku sendiri. Maaf, Guru. Kali ini saya terpaksa tidak bisa menuruti perintah Guru. Baiklah. Kau memang tidak bisa kusamakan dengan Kamandanu. Kau sudah terlalu lama hidup bersamaku. Bahkan sudah seperti anak kandungku sendiri. Sejak kecil kau tak pernah terlepas dariku. Guru, kalau Guru mengizinkan saya tetap mengikuti kemana Guru akan pergi sekarang ini, saya sangat berterima kasih sekali, Guru. Iya, sudahlah. Sebentar lagi prajurit-prajurit Singasari itu akan sampai ke tempat ini. Ayo, sekarang nyalakan obor dan mari kita keluar. Senja telah kemerah-merahan ketika Empu Ranubaya dan Wirot keluar rumah. Empu Ranubaya kemudian mengambil obor dari tangan Wirot. Wirot hanya memandang gurunya dengan penuh tanda tanya. Wirot. Iya, Guru. Aku tak ingin mereka datang kemari dan menggeledah isi rumahku. Karena itu aku akan memusnahkan rumah ini beserta segala isinya. Maksud Guru? Aku akan membakar rumah ini. Selesai mengucapkan kalimatnya, Empu Ranubaya melemparkan obor ke atas atap rumah.
Api segera menjilat kemana-mana. Guru! Guru! Sudah berpuluh tahun kita diam di bangunan sederhana itu, Wirat. Dan sekarang kita terpaksa meninggalkannya. Guru, akan pergi kemanakah guru sebenarnya? Mulai sekarang, kita akan tidur dengan atap langit dan alas rumput, atau sehelai tikar bangka. Mulai sekarang kita tidak memiliki rumah lagi. Kita akan menjadi pengembara yang tak mempunyai tujuan. Nah, apa kau sudah siap hidup sebagai pengembara, Wirat? Bersama guru, saya tidak gentar menghadapi apapun. Bagus, bagus. Nah, mari kita pergi. Dengan langkah perlahan tapi penuh kepastian, Empu Ranubaya meninggalkan rumah yang sudah berpuluh tahun dihuninya. Wirot mengikuti di belakangnya sambil memanggul bungkusan berisi sekedar pakaian dan makanan untuk di perjalanan. Api terus membubung tinggi. Pohon-pohon di sekitarnya sebagian ikut hangus terbakar. Suasana di sekitar rumah Empu Ranubaya masih nampak terang sekalipun malam sudah mulai turun. Sementara itu, tak jauh dari tempat kebakaran, Arya Kamandanu duduk di atas akar pohon. Di tempat ketinggian itu, dia ikut meratapi rumah kediaman gurunya yang sedikit demi sedikit habis ditelan api. Paman Ranubaya, Paman telah menjadi korban fitnah ayahku yang tamak dan serakah. Maafkanlah perbuatan ayahku, Paman. Maafkanlah dia. Kita terlambat, Gusti Ranggalawe. Agaknya dia sudah pergi, Gusti. Mengapa dia membakar rumahnya sendiri? Mungkin dia tak ingin kita menggeledah isi rumahnya dan menemukan barang-barang yang berharga. Prana Raja? Ya. Mana Ganggadara dan Jarawaha? Mereka saya perintahkan memeriksa sekitar tempat ini, Gusti. Baiklah. Kita tunggu barang sesaat lagi. Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa dengan rumah yang terbakar ini. Nah, itu mereka, Gusti. Itu mereka datang membawa seseorang. Kamandanu. Apa kerjamu di sini, ha? Hai, kau mempunyai lidah untuk menjawab, Kamandanu? Di mana kalian temukan dia, Ganggadara? Kakang Jarawaha yang melihatnya, Gusti. Saya melihat dia sedang duduk merenung melihat rumah yang terbakar ini, Gusti. Di sana, Gusti. Di atas gundukan bukit. Di atas akar sebatang pohon yang besar. Semula saya mengira seekor kijang atau babi liar. Tetapi setelah saya amati lebih seksama, ternyata seorang manusia, Gusti. Kamandanu! Kau jangan membuat malu ayahmu, Kamandanu. Jawab. Mengapa kau berada di tempat ini? Jawab! Kalau kau bungkam terus, kubunuh kau, anak setan. Bunuhlah saya, Ayah. Bunuhlah saya. Apa yang kau kerjakan di sini, Kamandanu? Hah? Aku ingin tahu. Kau masih menjalin hubungan dengan si tua Bangka Ranubaya itu, bukan? Paman Ranubaya orang baik-baik. Mengapa saya harus takut berkunjung ke rumahnya? Goblok! Apa kau tidak tahu bahwa dia itu penjahat negara? Paman Ranubaya bukan penjahat.
Dia orang baik-baik, Ayah. Lihat saja buktinya. Para prajurit yang datang ke Kurawan ini akan menangkapnya. Kalau dia bukan penjahat, mana mungkin berurusan dengan pemerintah Singasari? Bisa saja dia mau ditangkap, karena ini fitnah. Kurang ajar. Kau berani ngomong sembarangan. Tidak ada yang memfitnah orang itu. Dia telah memusuhi pemerintah Singasari. Karena itu, mau ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau dia bukan orang jahat, mengapa harus kabur dan sembunyi, ha? Paman Ranubaya menjadi korban kelicikan dan keserakahan sahabatnya sendiri. Itulah yang saya ketahui. Wah, setan kecil! Kamandanu, kau berani melawan aku, ayahmu sendiri, ha? Maaf. Saya terpaksa menangkis pukulan ayah. Saya tidak mau dihukum tanpa tahu apa kesalahan saya. Kamandanu, walaupun kau anak sendiri, kau akan kubuat babak belur, Kamandanu. Pukulan 12 jurus. Kau telah belajar pukulan 12 jurus pada tua bangka itu rupanya. Tuan Hanggareksa. Tuan masih terlalu lelah. Biarlah saya yang menangani putra Tuan. Angger Kamandanu, mengapa Angger membuat susah orang tua sendiri? Mengapa Angger tidak menurut saja apa kata ayahandamu? Kalau Tuan bermaksud menangkap saya, silakan. Tapi saya pun tidak akan tinggal diam. Saya tidak akan tinggal diam setelah melihat rumah Paman Ranubaya terbakar. Baiklah. Kalau begitu, saya terpaksa bertindak sedikit keras pada Mungger. Di tengah kobaran api yang terus melalap habis rumah Empu Ranubaya, terjadilah pertarungan yang cukup seru antara Prana Raja dan Arya Kamandanu. Semula Prana Raja agak canggung dan dia bertarung dengan setengah hati. Tapi karena Arya Kamandanu ternyata cukup tangguh dan bahkan berhasil menyarangkan pukulannya beberapa kali, Prana Raja akhirnya terpancing juga dan dia mulai bertarung dengan seluruh kemampuannya. Putra Tuan agaknya mempunyai bakat besar di bidang ulah kanuragan. Tidak, Gusti. Dia itu anak kemarin sore. Lihat saja. Prana Raja akan bertekuk lutut kalau tidak segera dapat mengakhiri pertarungannya. Dan saya lihat putra Tuan belum lagi mengeluarkan seluruh kemampuannya itu. Anak itu keterlaluan sekali. Saya harap Gusti Ranggalawe segera turun tangan. Kalau tidak, hal ini bisa berlarut-larut. Saya terus terang sangat menyesalkan kejadian ini. Saya merasa malu dan terpukul sekali. Memang, Tuan. Agaknya saya harus segera turun tangan. Saya khawatir Prana Raja merasa tersinggung harga dirinya. Dan hal itu justru akan bisa membuatnya mengalami kesulitan yang lebih besar. Oi, hentikan! Prana Raja! Hentikan! Teriakan Ranggalawe bagaikan petir menyambar telinga mereka yang mendengarnya. Pertarungan seketika terhenti. Suasana menjadi sunyi. Hanya gemeretak kayu terbakar yang terdengar. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Arya Kamandanu akan berhadapan dengan Ranggalawe? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Dalam seri yang ke-24 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rusli sebagai Ranggalawe, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Iwan sebagai Prana Raja, dan Nusri, pembawa cerita.
Selamat menikmati. Prana Raja menjadi sangat penasaran. Arya Kamandanu ternyata tidak mudah ditundukkan. Bahkan, keadaan menjadi berbalik. Kini Prana Raja nampak mulai terdesak. Melihat hal itu, Rangga Lawe merasa perlu untuk segera turun tangan. Hentikan Prana Raja! Hentikan! Ada apa, Gusti? Minggirlah. Tapi saya masih sanggup bertarung, Gusti. Putra Tuan Hanggareksa ini memang hebat, tapi saya masih belum kalah, Tuan. Aku tidak mengatakan bahwa kau kalah, Prana Raja. Aku hanya menyuruhmu minggir. Baik, Gusti. Silakan. Kau yang bernama Arya Kamandanu, putra kedua Tuan Hanggareksa. Iya. Dan Tuan siapa? Apakah juga mau menangkap saya? Namaku Rangga Lawe. Aku sama sekali tidak bermaksud menangkap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Aku turun dari punggung Nila Ambara ini hanya untuk mengagumi kepandaianmu dalam hal ulah kanuragan. Tuan Rangga Lawe terlalu memuji. Saya belum bisa apa-apa. Belum pantas mendapat pujian. Apalagi pujian dari seorang pendekar tangguh seperti Tuan. Kamandanu, aku sangat tertarik pada penampilanmu. Kau seorang pemuda yang berbakat besar. Kelak kau pasti akan menjadi pendekar yang patut diperhitungkan. Tuan Rangga Lawe, saya bukan lagi seorang bocah yang gemar mengulum gula-gula sanjungan. Kamandanu, aku ingin berbicara denganmu. Tapi rasanya tempat ini tidak cocok untuk berbincang-bincang. Bagaimana kalau kita pulang dan membicarakan tentang banyak hal di rumahmu? Tuan tidak bisa membujuk saya dengan cara seperti itu. Kamandanu, bicaramu semakin kurang ajar. Kau tahu siapa yang berdiri di hadapanmu sekarang ini, ha? Tentu saja saya tahu, Ayah. Beliau ini adalah Tuanku Rangga Lawe. Seorang panglima perang paling disegani di seluruh Singasari. Tuan mempunyai nama besar. Tuan adalah pendekar tanpa tanding. Tapi sayang, Tuan hanya bertindak atas dasar perintah orang lain yang belum tentu benar. Kamandanu, kau... Jangan Tuan Hanggareksa. Biarlah aku yang menangani persoalan ini. Baiklah Kamandanu. Kau memang berhak berkata-kata seperti itu. Karena kau merasa lebih unggul dari prajurit-prajurit yang berdiri di sini. Maafkanlah kata-kata anak saya, Gusti. Dia benar-benar keterlaluan. Keterlaluan sekali. Tenanglah Tuan Hanggareksa. Nah, aku tahu kau pasti cukup bermurah hati, Kamandanu. Karena itu kau pasti tidak keberatan kalau aku ingin menjajal sampai sejauh mana ilmu kanuragan yang telah kau kuasai itu. Silakan. Coba kau tangkis seranganku ini. Bagus. Kau mampu mengembalikan jurusku dengan baik sekali. Nah, mari kita lanjutkan. Apa yang menjadi dugaan Rangga Lawe ternyata benar. Arya Kamandanu mempunyai ilmu kanuragan yang tidak sembarang prajurit Singasari mampu menandinginya. Karena itu, Rangga Lawe bertarung dengan bersungguh-sungguh. Tapi dia akhirnya menjadi sangat keheranan. Sudah 15 jurus berlalu. Usahanya menunjukkan Arya Kamandanu masih belum nampak hasilnya. Maka Rangga Lawe mulai menyerang lebih gencar. Dengan maksud jangan sampai Arya Kamandanu mempunyai kesempatan untuk menghindar ataupun menangkis.
terimalah sekarang ini. Melihat lawannya menyerang dengan gencar, dengan jurus-jurus yang berbahaya karena kecepatannya, Arya Kamandanu sesaat menjadi kalang kabut. Tapi kemudian dia menarik kakinya mundur 3 langkah dan mulai mempersiapkan kemampuan ilmu sepi angin untuk melandasi pukulan 11 jurus naga puspa tahap kedua. Maaf, Tuanku Ranggalawe. Saya tak ingin ditangkap oleh siapapun juga. Saya bukan penjahat. Kalau saya berani melawan Tuan, karena terpaksa. Oh, ampunilah anak saya, Gusti. Ampunilah anak tak tahu diri itu, Gusti. Sudahlah, Tuan Hanggareksa. Anak Tuan tidak bersalah apa-apa. Saya justru bangga melihat pemuda memiliki keteguhan hati dan keberanian seperti putra Tuan. Oh, Gusti. Apakah Gusti terkena pukulannya? Serangannya memang sangat cepat dan berbahaya sekali. Entah dia menggunakan jurus apa namanya. Tapi aku tahu gerakannya dilambari seipi angin. Kalau tidak segera menghindar, dia pasti bisa memasukkan sikutnya ke ulu hatiku. Tuan Hanggareksa. Iya, Gusti. Tuan mestinya bangga mempunyai seorang putra seperti Arya Kamandanu. Ketahuilah, Tuan. Kalau dia berlatih terus-menerus, dalam 1 tahun saja dia akan mempunyai tingkat kanuragan luar biasa. 10 orang prajurit Singasari yang menyerang serentak tidak akan membuatnya kerepotan untuk merobohkannya. Api kebakaran masih terus menyala. Abunya berterbangan dan hawa panas menyebar ke sekitarnya. Kini bubungan atap rumah Empu Hanggareksa sudah menjadi arang dan runtuh ke samping. Setelah dirasa tak ada perlunya lagi menunggu di tempat itu, Ranggalawe memerintahkan pada anak buahnya meninggalkan tempat itu. Kini halaman rumah Empu Ranubaya menjadi sepi kembali. Hanya gemeretak bunyi kayu-kayu rumah dimakan api yang masih terus terdengar sampai jauh malam. Dan kesunyian terasa semakin mencekam oleh tiupan angin yang datang dari arah Bukit Kurawan. Entah kesunyian seperti itu akan berlangsung sampai kapan. Angger Kamandanu. Ayah di mana, Bironggot? Ada, Angger. Sejak tadi beliau ada di ruang kerja. Prajurit-prajurit Singasari itu sudah pergi semuanya? Oh, sudah, Angger. Mereka hanya menginap semalam. Pagi-pagi sudah berangkat. Ayahanda mengantar sampai ke sudut tikungan jalan. Kemudian kembali dan masuk ke ruang kerjanya hingga sekarang. Makanan yang Bibi sediakan tidak ditengok sama sekali. Beliau nampak murung, seperti baru saja mengalami peristiwa yang mengguncangkan perasaannya. Aku akan menemuinya, Bi. Hati-hati, Nger. Ayah. Ayah. Mengapa kau kembali ke rumah ini, Kamandanu? Saya kembali untuk minta maaf, Ayah. Saya telah melakukan kesalahan yang amat memalukan. Apa perlunya kau meminta maaf padaku? Apakah ayahmu ini masih ada artinya bagimu, Kamandanu? Saya mengakui saya bersalah, Ayah. Saya mohon maaf, Ayah. Tidak. Aku tidak akan memaafkanmu. Maafkan saya, Ayah. Saya bersedia dihukum. Saya rela dicambuk, dipukul, atau dibunuh sekalipun. Asal Ayah sudi memaafkan kesalahan saya. Kamandanu, perbuatanmu itu sungguh-sungguh keji dan memalukan. Seperti perbuatan anak-anak liar. Anak-anak jalanan yang tidak pernah mendapat pendidikan dari orang tuanya. Aku sama sekali tidak bisa mengerti. Aku setengah tidak percaya
kau ini anakku atau bukan? Kau ini Kamandanu atau setan? Hah? Saya menyesal sekali, Ayah. Kau telah berani berkacak pinggang di hadapan Gusti Ranggalawi. Padahal kau tahu persis siapa beliau itu. Aku yang kena sasaran, Kamandanu. Aku yang kena getahnya. Apa yang kuusahakan dengan susah payah selama ini, yang telah menghabiskan puluhan tahun dari seluruh usiaku ini, akan hancur berantakan gara-gara perbuatanmu itu. Maafkan saya, Ayah. Saya tidak berpikir sampai sejauh itu. Waktu itu saya sedang kalut. Saya sedih melihat rumah Paman Ranubaya terbakar. Paman Ranubaya! Paman Ranubaya! Oh, rupanya selama ini kau masih menjalin hubungan dengan orang itu. Dan rupanya kau bisa dipikat dengan ilmu kanuragan yang diajarkannya. Hatimu tergiur hingga matamu menjadi buta. Dan akulah ayahmu sendiri yang akhirnya menjadi korban. Kamandanu. Ya, Ayah. Apa kau merasa sudah jago setelah belajar kanuragan dari Ranubaya itu? Hah? Kalau kau merasa jago, ayo, berdiri dan keluar ke halaman sana. Aku tantang kau mengadu ilmu kanuragan. Tidak, Ayah. Tidak. Mengapa tidak? Hah? Bukankah kau sudah belajar ilmu kanuragan naga puspa? Bukankah kau sudah berani berkaca pinggang di depan Gusti Ranggalawi dan prajurit-prajurit Singasari? Hah? Ayo, Kamandanu. Jangan kau sungkan-sungkan. Jangan memandang aku sebagai ayahmu sendiri. Tapi, anggaplah aku seperti orang lain yang mau menjajal kemampuanmu. Tidak, Ayah. Bukan seperti itu maksud saya. Cepat berdiri dan keluar ke halaman. Tidak. Saya tidak berani melawan ayah. Lebih baik saya mati kalau harus melawan orang tua sendiri. Bunuhlah saya, Ayah. Habisi saja nyawa anakmu ini. Bayi kemarin sore sudah berani sombong kau. Ingusmu masih belum lama kering, sudah berani berbuat seperti itu pada orang tuamu. Keluar kau! Keluar dari ruangan ini! Dengan perasaan tertekan dan sedih tak terhingga, Arya Kamandanu keluar dari ruang kerja ayahnya. Rasanya dunia semakin kelam, pikirannya penuh dengan kabut yang semakin tebal. Mengapa aku harus selalu mengalami peristiwa yang menyakitkan seperti ini? Semuanya akhirnya membentur dinding kegagalan. Di mana letak kesalahannya? Apakah ini memang sudah merupakan garis nasibku? Malam itu, Arya Kamandanu tidak berhasil tidur barang sekejap mata pun. Pikirannya mengembara jauh kemana-mana, dan hatinya gelisah tak tentu ujung pangkalnya. Gusti Anggareksa. Gusti. Ada apa, Nyi? Bukankah sudah kupesan agar aku jangan diganggu? Maaf, Gusti. Saya terpaksa sekali. Siapa yang memaksamu? Angger Kamandanu, Gusti. Biarkan saja anak tak tahu diri itu. Aku tidak mau menemuinya lagi. Gusti. Sepertinya Angger Kamandanu pergi. Hah? Pergi? Iya, Gusti. Kamarnya kosong. Kudanya tidak ada di kandangnya. Dan saya menemukan selembar daun rontal di atas meja ruang tengah, Gusti. Apa dia menuliskan sesuatu di atas daun rontal itu? Iya, Gusti. Dan nampaknya tulisan ini ditujukan untuk Gusti Anggareksa. Coba lihat. Ayahanda,
Saya menyesal sekali telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan. Perbuatan mana yang bisa mencemarkan nama baik Ayahanda? Saya benar-benar menyesal. Karena itu saya ingin menebus kesalahan itu dengan meninggalkan rumah ini. Ayahanda tidak perlu merasa khawatir. Saya bisa menjaga diri dengan baik. Saya memang belum mempunyai tujuan yang pasti. Tapi satu hal sudah bisa dipastikan. Ialah, saya akan belajar merenungkan makna hidup ini dalam pengembaraan saya nanti. Mudah-mudahan, saya dapat menyerap pengalaman di tengah perjalanan untuk bekal hidup kelak di kemudian hari. Ayahanda, maafkanlah anakmu yang barangkali tidak bisa memenuhi harapan-harapan. Burung-burung itu sejak pagi bernyanyi. Mereka tidak banyak mempunyai persoalan di dalam hidupnya. Karena itu mereka selalu bahagia. Tidak pernah bersedih hati. Sudahlah, Gusti. Tidak perlu bersedih hati. Bagaimana aku tidak sedih, Nyi? Kau lihat sendiri. Aku kerja keras siang malam. Untuk apa, coba? Hah? Untuk masa depan anak-anakku. Aku mendambakan anak-anakku bisa mewarisi apa yang telah kurintis puluhan tahun ini. Tapi pada akhirnya aku harus kecewa. Rupanya aku telah gagal membina anak-anakku, Nyi. Gusti, jangan berkata begitu. Kenyataannya memang begitu, Nyi Rongkot. Pada usiaku yang telah senja ini, tak ada yang membuat hatiku puas dan gembira. Semua serba mengecewakan. Gusti Hanggareksa, pada saat sekarang inilah seharusnya Gusti merasa gembira. Nyi. Mengapa aku harus gembira? Hah? Cucu. Gusti sekarang sudah mempunyai seorang cucu. Itu sebabnya Gusti harus gembira. Kau ini bicara apa, Nyi? Begini ceritanya. Waktu saya pergi ke sungai untuk mencuci perabot-perabot dapur, secara kebetulan saya bertemu dengan seorang dukun bayi dari Manguntur. Dialah yang menyampaikan berita itu. Bahwa Nini Rati, istri Angger Dwi Pangga, sudah melahirkan semalam. Apa benar begitu, Nyi? Benar, Gusti. Sekarang Gusti sedang mempunyai seorang cucu laki-laki yang sehat dan tampan. Sang Yang Widi, kau beri juga aku penghiburan di saat sedang kalut dan putus asa. Kalau begitu, persiapkan segala sesuatunya, Nyi. Aku mau ke Manguntur sekarang juga. Aku mau melihat cucuku. Aku mau melihat cucuku, Nyi. Tak bisa dikatakan betapa gembiranya Empu Hanggareksa seketika lenyap persoalan yang melilit pikirannya. Yang nampak hanya seorang bayi mungil dan lucu yang kini sudah lahir ke dunia untuk meneruskan garis keturunannya. Maka, hari itu juga Empu Hanggareksa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum si kakek itu berkuda menuju desa Manguntur. Sementara itu di tempat lain juga nampak seorang penunggang kuda, seorang lelaki muda yang tegap dan perkasa.
Dialah Arya Kamandanu. Di perbatasan desa Kurawan, dia menghentikan kudanya. Akhirnya harus kutinggalkan Kurawan, desa kelahiranku. Desa di mana aku tumbuh sebagai anak-anak yang serba indah dan menyenangkan. Banyak sekali peristiwa ku alami di desa kelahiranku ini. Yang manis maupun yang pahit. Dan semuanya itu telah terpatri dalam hidupku. Menjadi milikku untuk selamanya. Selamat tinggal, Kurawan. Selamat tinggal. Arya Kamandanu menyentakkan tali kekang kudanya, dan binatang perkasa itu pun berlari kencang. Tugu batas desa Kurawan makin jauh di belakang, dan semenjak itu, tak seorang pun tahu di mana Arya Kamandanu berada. Memang, semenjak saat itu tak seorang pun melihat Arya Kamandanu berada. Pemuda Kurawan yang lugu dan polos itu seolah lenyap di dalam pengembaraannya. Pengembaraan yang panjang, yang hanya dia sendiri yang bisa merasakan pahit manisnya. Nah, pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa saja yang akan dialami tokoh kita Arya Kamandanu dalam pengembaraannya nanti? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.